Asuransi bersama Fajar Nindyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman pojok asuransi di seluruh Nusantara? Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Dan malam ini saya berjumpa kembali dengan teman-teman untuk melanjutkan materi video saya. Kali ini saya masih ingin membahas tentang teori proximate cause. Jadi ini mungkin juga bisa menambah wawasan bagi teman-teman yang awal-awal dari aktivitasnya berkecimpung di dunia asuransi, dan barangkali ada yang pernah mengambil materi ujian AMAI. Mudah-mudahan ini bisa melengkapi dari materi yang teman-teman sudah pelajari ya. Jadi dulu ketika saya mempelajari modul atau materi pembelajaran tentang prinsip-prinsip dasar asuransi yang di dalamnya mengupas tentang proximate cause, salah satunya ya dari 6 prinsip dasar itu. Di situ disebutkan sebuah contoh kasus yang boleh dikatakan sebagai semacam kasus master ya, atau kasus yang dijadikan sebagai patokan standar ketika kita membahas teori proximate cause. Kasus yang saya maksud adalah kasus Catherington versus Lancashire and Yorkshire Accident Insurance Company tahun 1909. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah mengambil materi ujian AMAI tentu tidak asing lagi dengan kasus tersebut ya. Nah, apabila kita coba ulang kembali cerita yang ada di dalam kasus tersebut, kita akan dapatkan alur ceritanya sebagai berikut. Coba kita putar kembali adegannya. A man riding a horse in a lonely hilly place fall from the horseback, gets injury and remains unconscious the whole night under exposure to severe cold. The following morning, he is discovered by some persons. In the meantime, due to severe exposure, he contacts pneumonia and dies. The proximate cause of his death is accident or falling from the horseback. Nah, teman-teman, dari cerita di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa proximate cause atas meninggalnya si penunggang kuda itu dikatakan adalah karena jatuh dari kuda, yang masuk di dalam kategori kecelakaan atau accident dan bukan karena faktor penyakit. Namun sayangnya di dalam modul yang kita pelajari itu ternyata tidak disebutkan secara mendalam atau secara tuntas tentang alasan-alasan mengapa jatuh dari kuda itu disimpulkan sebagai proximate cause atas meninggalnya si penunggang kuda tersebut. Jadi kita hanya diberitahu dan diberikan kesimpulan bahwa proximate cause atas kasus Catherington tadi adalah karena jatuh dari kuda dan bukan karena penyakit. Maka dari itu saya akan coba bahas video tersebut ya, untuk menganalisa tentang mengapa pemilihan jatuh dari kuda lebih diprioritaskan sebagai proximate cause dan bukan karena penyakit pneumonia. Kalau kita telusuri kasusnya, bahwa jurisprudensi Catherington tadi terjadi pada tahun 1909 setelah kasusnya Pause versus Scottish Union and National yang terjadi pada tahun 1907, di mana para ahli asuransi pada waktu itu menyandarkan definisi proximate cause pada kasus Pause. Artinya bahwa kita bisa menguji kasus yang terjadi pada Catherington tadi
dengan menggunakan jurisprudensi yang sudah pernah diputuskan sebelumnya, yaitu di dalam kasus Pause. Maka untuk menguji apakah benar bahwa jatuh dari kuda menjadi proximate cause atas meninggalnya orang tersebut, diperlukan setidaknya 2 syarat. Syarat yang pertama, bahwa jatuh dari kuda harus bertindak sebagai penyebab aktif dan efisien atau active and efficient cause. Dari sisi keaktifan, jatuh dari kuda menjadi penyebab di mana dari awal sampai akhir selalu bersifat aktif dan juga dominan. Jadi dapat dikatakan bahwa ia akan selalu membayang-bayangi kejadian kematiannya si penunggang kuda itu, terlepas ada atau tidak ada bahaya lain yang terlibat, ya, dalam hal ini penyakit pneumonia tadi. Jadi apakah ada peristiwa terkena pneumonia atau tidak, maka jatuh dari kuda akan terus membayang-bayangi orang itu sampai kemudian ia meninggal dunia. Kemudian syarat yang kedua, bahwa kondisi pada syarat pertama tadi tidak dapat diintervensi oleh kekuatan lain yang bekerja aktif dan berasal dari sumber baru yang independen, atau without the intervention of any force started and working actively from a new and independent source. Artinya kondisi pertama akan selalu bekerja aktif dan efisien secara terus-menerus, ya, meskipun dari sisi waktu bahwa terkena pneumonia tadi dapat dikatakan lebih dekat kepada kejadian loss-nya atau ia disebut sebagai immediate cause, namun tidak serta-merta bahwa terkena penyakit itu kemudian memenuhi syarat sebagai penyebab aktif dan ia tidak mampu kemudian menjadi penyebab yang bersifat independen. Namun kondisinya akan terbalik, teman-teman, ya. Misalkan ternyata terbukti secara medis bahwa pneumonia itu menjadi penyebab baru yang aktif dan independen, dan kemudian di dalam rangkaian tersebut berhasil mengintervensi atau memutus rangkaian peristiwa kejadian tadi, maka bisa saja sebenarnya pneumonia akan mengambil alih proximate cause atas meninggalnya si penunggang kuda. Jadi yang semula dianalisa karena kecelakaan, kemudian menjadi terbalik, penyebabnya adalah karena penyakit. Nah, contohnya misalkan di dalam kasus yang sudah pernah saya upload di video sebelumnya tentang remote cause, ada seseorang yang memperbaiki gentengnya, kemudian ia jatuh, kemudian ia dibawa ke rumah sakit, dan selama di rumah sakit ia mengalami kontak dengan penderita kolera. Beberapa saat kemudian ia harus meninggal dunia karena terjangkit oleh kolera yang disebabkan oleh pasien yang berada di dekatnya. Dalam kasus ini sudah jelas terlihat bahwa ada intervensi dari sumber penyebab yang baru, sehingga kecelakaan yang awalnya diprediksi akan menjadi proximate cause atas meninggalnya si orang itu kemudian harus terbalik, di mana di dalam perjalanan waktu ada sumber baru yang bersifat independen yang berhasil mengintervensi, sehingga di sini dikatakan bahwa proximate cause-nya bukan karena kecelakaan namun karena faktor penyakit. Nah, itu teman-teman yang dapat saya sampaikan tentang kasus yang menjadi master di dalam teori proximate cause yang kita pelajari dari modul-modul Basic Principle of Insurance, yaitu kasus Etherington. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua, ya teman-teman.
sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan ikuti terus video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.